Hai semuanya, balik lagi sama aku Yeni Rafika. Hari ini aku lagi ada di Senayan Park dan kali ini aku pengen cobain makan di Kayo Sushi. Dia lokasinya ada di lantai ground dan ini aku udah sampai di lobbynya Senayan Park ya guys. Nah saat ini aku pengen masuk ke dalam mallnya dulu. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you. Nah ini udah sampai ya di Kayo Sushi. Aku nggak reservasi sama sekali ya karena biasanya kan kalau lagi bulan puasa kayak gini sepi. Dan untuk tempat duduknya aku pilihnya yang non smoking. Cuma kalau misalnya kalian pengen yang ruangan smoking, mereka punya area yang indoor sama yang outdoor juga. Restorannya kelihatan bersih dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum kita duduk juga ini tempat duduknya disemprot dengan disinfektan. Nah, mulai dari yang pintu kaca ini adalah batas ke bagian outdoornya. Bagian outdoornya lumayan luas juga nih guys. Cuma kalau menurut aku vibe-nya udah nggak Jepang lagi ya pas aku tadi keluar ke bagian outdoor ini. Dan kalau misalnya pengen duduk di sini kayaknya mendingan dari sore ke malam ya. Karena kalau lagi siang gini rasanya lumayan panas sih. Di sebelah sini ada barnya juga dan ini nyambung juga ya guys ke bagian dalam. Cuma ini dia partisi kacanya lagi ditutup. Oh iya, di belakang sana juga ada ruangan VIP dengan minimum spendingnya 4 juta rupiah. Di sini nama barnya Izakayo dan kalian bisa lihat ya kalau di sini tempat duduknya kayak lebih cozy gitu nggak sih dibandingin sama tempat duduk yang di outdoor. Cuma kalau yang di bagian indoornya ini dia tempat duduknya terbatas ya guys. Nah ini aku sudah pesan beberapa menu yang sushi sama sashiminya dan sekarang aku pengen langsung aja ya mulai cobain dari yang unagi temarinya dulu. Temari ini dia maksudnya sushi yang dibentuk seperti bola kecil dan emang pas aku lihat di menunya itu kayak lucu banget ya, dia bentuknya tuh benar-benar bulat. Ukuran bolanya lumayan besar dan kalau menurut aku sih lebih besar aslinya ya dibandingin sama gambar yang di menu. Kalau yang otoro dia rasanya plain aja dan ada kayak rasa minnya gitu ya dari si oba leaf-nya. Yang unagi temari dia rasanya manis sama ada creamy-nya juga ya dari si cream cheese-nya. Yang ini salmon carpaccio. Nah ini dia sausnya itu mirip-mirip kayak saus goma gitu ya, jadi aromanya itu wangi wijen banget. Rasanya dia asin sama manis. Terus dia tekstur ikannya tuh kayak kenyal gitu ya, nggak amis. Kalau misalnya kalian nggak suka sama olive, mendingan olive-nya kalian pinggirin aja ya, karena wanginya kan lumayan strong. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka, lebih enak sih kalau kalian makan hamachinya pakai sausnya aja guys. Nah ini dia susinya itu di sampingnya dipakein hanakatsuoboshi, terus di atasnya itu ada sambal matanya guys. Yang ini rasanya unik ya karena ada wangi smoky dari si hanakatsuoboshinya, terus ada si salmonnya yang creamy, ditambah lagi ada wangi sambal matanya. Jadi rasanya kayak nano-nano gitu ya, macem-macem. Yang double salmon crispy mentai isinya itu ada pakai crunchy, terus ada pakai timun sama salmon. Terus di atasnya itu ada baked salmon, kailan, lalu ada saus mentai dan di pinggirnya itu ada akar teratai yang crispy. Nah ini saus mentainya nggak pedas, creamy dan kalau menurut aku oke sih rasanya. Kalau yang spicy prawn sushi roll dia isinya itu ada pakai crab stick, curry, avocado dan di atasnya itu dipakein samyang sauce. Kalau yang ini dia rasa udangnya tuh manis asin. Terus kalau untuk susinya dia rasanya plain ya, nggak ada rasa yang gimana-gimana. Cuma ini uniknya dia pakai wijennya diwarnain gitu ya, ada yang warna biru sama ada yang warna pink. Lanjut lagi nih, aku pengen cobain spring moria wasenya. Nah untuk spring moria wasenya kalian bisa pilih ya, ada yang isi 3, 6 sama 9. Kalau yang aku pilih ini yang paling komplit ya, yang isi 9. Baby octopus. Ini baby octopusnya rasanya mirip kayak rujak ya bumbunya, jadi rasanya tuh manis sama pedes dan aromanya kayak mirip-mirip bumbu rujak sih. Ini kulit salmon goreng. Dia kulit salmonnya nggak amis, terus rasanya gurih ya, masih garing juga si salmon skinnya. Ini ada asparagusnya juga nih. Ini asparagusnya masih mentah, jadi masih ada aroma kasih asparagusnya, terus dia di teksturnya garing banget. Sushi lagi. Nah yang di bagian tengahnya ini dia crunchy-crunchy-nya ya, dan warnanya itu dia kasih di sini warna pink. Terus dalamnya ada pakai timun, telur,
sama di atasnya ini dipakai yang ikan salmon sama mayo, terus ada telur salmonnya juga ya. Nah kalau ini dia rasa susinya tuh plain aja ya, nggak ada rasa asinnya, dan di dalamnya itu dia teksturnya ada garing-garingnya dari si timun sama crunchy-crunchy-nya, terus ada rasa mayo doang ya. Edamame juga sama, dia nggak ada rasa asinnya, jadi rasanya juga plain, masih original si rasa kacang edamame. Kalau tamagonya dia manis tapi nggak yang sampai manis bikin enak gitu ya. Lanjut lagi nih, kita cobain grilled chickennya. Nah ini untuk ayamnya itu dia rasanya mirip kayak chicken teriyaki, terus dia potongannya juga tebal banget ya, teksturnya dia empuk, lembut. Sama ini juga ada wangi wijennya, terus rasanya cuma manis aja guys. Lanjut lagi nih, kita cobain ikannya ya. Kalau ikannya dia rasanya gurih aja ya, dan rasa asinnya tuh nggak terlalu asin. Lanjut lagi nih, kita cobain dagingnya. Daging sapinya dia teksturnya empuk, terus di dalam ini ada sayur bayamnya yang masih crunchy. Dan untuk daging ini dia rasanya cuma kayak asin, tapi kayak nggak terlalu asin aja ya, jadi kayaknya rasanya kayak hampir plain. Lanjut lagi ke gorengannya. Nah ini jamur gorengnya dia rasanya sih tawar ya, nggak ada rasa asinnya. Terus dia digorengnya itu kan pakai tepung roti, jadi rasanya tuh kayak crunchy, sama rasa jamurnya tuh berasa banget ya, wangi. Dan walaupun rasanya cuma kayak polos aja, tapi tetap enak sih rasanya. Lanjut lagi udang goreng. Ini udangnya juga sama ya, digoreng sampai kering. Di bagian luarnya itu dia masih garing-garing, tapi di bagian dalamnya tuh dia empuk. Terus dia nggak ada rasa asinnya sama sekali ya, terus nggak manis juga. Dan ini dia udangnya nggak amis sama sekali. Lanjut lagi nih, kita cobain salmonnya. Nah ini ikan tunanya. Dan yang ini yang hamachi ya. Nah ini kalau sashiminya kayaknya dia udah diperesin pakai jeruk ya, jadi tadi si ikannya itu udah wangi jeruk, ada rasa asam-asamnya, sama dia nggak amis juga yang ikannya. Lanjut lagi, kita cobain minumannya. Ini namanya You and Me. Nah si You and Me dia isinya itu ada sakuranya, terus ada berry-nya juga, terus ada pakai kalamansi sama pakai soda. Dan untuk rasanya itu dia ada manisnya, asam, sama seger banget ya pokoknya. Habis makan di Kayo Sushi, sekarang kita lanjut lagi yuk buat lihat-lihat di bagian outdoornya ini ada apa aja. Nah untuk tenan-tenan F&B yang ada satu deretan sama Starbucks, tempat duduknya ada yang di bagian outdoor sama indoor, jadi senyamannya kalian aja ya, lebih suka di bagian yang outdoor atau indoor. Di bagian outdoornya ini juga ada UMKM, jadi kalau misalnya kalian bosan sama makanan yang biasanya ada di mall, kalian bisa langsung cobain aja ya di sebelah sini. Yang suka diskon wajib banget nih mampir ke sini karena lagi ada big sale up to 70%. Brandnya macam-macam ya, ada yang buat olahraga sama ada yang buat jalan juga. Buat kalian yang mungkin sekedar pengen jalan-jalan atau cuma pengen ngeliat view di sini, bisa banget ya karena di sini ada view ke danau yang bagus. Udah gitu juga kalau sore biasanya di sini ada sunset. Di sini juga ada food truck dari Bento Yay, Sushi Yay sama Beef Mafia. Nah, di sini juga ada Kopi Nako yang selalu ramai pengunjung dan tempatnya agak beda ya kalau dibandingin sama cabang-cabang yang lain. Soalnya pas kalian lagi nongkrong di Kopi Nako, kalian bisa langsung lihat view ke danau, apa enggak juga bisa lihat sunset ya guys. Pokoknya tempatnya cocok banget sih ya buat kalian yang suka foto-foto. Kalau kalian pengen lihat list tenan-tenan yang ada di sini, kalian bisa langsung lihat di papan ini. Dan karena Kopi Nako itu tadi udah paling ujung, sekarang aku pengen coba balik lagi ya, pengen lihat ke dalam mallnya itu ada tenan apa lagi. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya buat subscribe, terus tekan juga bel notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video baru. Kebetulan di sini ada mesin capit boneka dan karena aku udah lama nggak main, jadi aku pengen banget ya cobain main dapetin boneka ini. Harga satu koinnya 5.000 dan kalau misalnya kalian pengen dapatnya lebih murah, kalian bisa belinya 50.000 ya. Dapatnya itu 11 koin dan lebih murah lagi kalau misalnya kalian belinya 100.000 ya, karena kalau kalian beli 100.000 dapatnya itu 23 koin.
Nah, di sepanjang lantai ground ini banyak yang jualan ya. Ada yang jual sendal-sendal, sepatu, terus ada jual baju juga. Buat kalian yang lagi jalan ke sini bisa sambilan belanja baju lebaran ya. Karena kalau aku lihat dia banyakan itu baju muslim sama ada batik juga. Di sini ada satu restoran seafood yang namanya aku jarang lihat dan malahan kayaknya baru pertama kali ya aku lihat di sini. Mungkin next time aku bakalan cobain karena tadi kan aku udah kenyang banget ya makan di Kayo Sushi. Jadi sekarang kita lihat-lihat dulu aja ya guys. Nah, di pojok outdoor ini ada satu restoran namanya Dion dan tadinya sih aku pengen coba masuk ke dalam ya buat lihat-lihat. Cuma katanya kalau aku pengen lihat-lihat ke dalam harus makan juga di sini ya, kalau enggak boleh masuk. Lanjut lagi, sekarang aku pengen coba naik ke atas ya pakai lift yang ada di bagian outdoor ini. Ini aku coba ke lantai rooftop ya karena di situ ada Lucy in the Sky sama Notus dan dari situ nanti kita bisa lanjut lagi ya naik ke skywalk. Kayak gini ya penampakan Lucy in the Sky-nya. Jalan dikit dari Lucy in the Sky, di sini ada Notus dan ini juga sama ya, dia kayak semacam bar gitu. Buat akses ke skywalk kita bisa lewat Notus ini, apa enggak bisa juga ya lewat time zone di lantai 1. Mendingan sih kalian naiknya dari time zone aja ya, karena kalau dari Notus kayak agak mengganggu barnya. Dan kalau kalian pengen naik ke skywalknya, kalian harus tunjukin struk belanja minimal 50.000 ya guys. Kalau pas aku awal datang ke sini sih masih gratis ya pas naik ke sini. Cuma kalau sekarang kalian tinggal makan apa enggak belanja aja sih minimal 50.000, kalian udah bisa naik ke atas ini dan udah bebas foto-foto. Nah, menurut kalian setelah ngelihat skywalk ini gimana nih guys? Coba komen di bawah ya. Habis dari skywalk, sekarang aku pengen lanjut masuk lagi ke dalam mallnya buat lihat-lihat lagi ya di sini ada tenan apa lagi. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain, all the stuff. Kalau di sini sih jualannya mayoritas makanan ya guys. Dan tenan-tenannya juga kurang lebih sama ya kayak tenan-tenan yang ada di mall lain di Jakarta. Let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Sekarang lanjut lagi, aku pengen keluar buat naik lift buat turun ke lantainya Gold Dragon. Liftnya persis ada di depan Lucy in the Sky, jadi nanti aku bakal turun dari situ dan nanti kalian tinggal pilih lantai G aja ya buat sampai ke Gold Dragonnya.
Buat kalian yang suka pergi ke klub pasti udah familiar ya sama nama Gold Dragon. Dulu kalau nggak salah namanya Holy Wings, cuma aku nggak tahu kenapa sih namanya berubah jadi Gold Dragon. Klubnya ini normalnya buka dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi, cuma kalau lagi bulan Ramadan gini tutupnya jam 12 malam guys. Kalau misalnya kalian pengen kesini tanpa minimum cas, kalian bisa pilih round table. Yang meja kotak ini juga sama ya, kalau weekdays itu dia nggak ada minimum casnya, tapi kalau weekend ada minimum casnya. Kalau yang sofa ada minimum casnya ya, kalau hari biasa itu 2-3 juta, dan kalau hari libur kena casnya itu 4-6 juta. Kita lanjut lagi ya ke lantai atasnya. Kalau di atas ini lantai mezanin, dan di sini cuma ada 2 sofa sama 10 round table. Kalau weekdays minimum casnya 4 juta, sedangkan kalau weekend minimum casnya 6 juta. Dan kalau round table sama kayak di bawah ya, nggak ada minimum casnya. Di sini ada live music setiap jam 9 malam dan biasanya juga ada DJ, tapi selama bulan Ramadan ini nggak ada ya guys. Nah, kalau kalian kesini kira-kira pilih table yang mana nih? Coba komen di bawah ya. Nah, di sini juga ada bioskopnya nih guys. Buat kalian para pecinta otomotif atau mungkin buat kalian yang para pecinta Hyundai, di sini ada studio Hyundai. Studionya keren banget ya, karena hampir semua ruangannya itu dikelilingin sama LED media wall. Ini mobilnya juga keren ya, dan kalau kalian pengen foto di sini boleh banget. Buat kalian yang suka main golf, di sini ada Senayan Golf Studio and Dining loh. Nah, jadi di sini kalian bisa main golf secara virtual, dan aku baru tahu ya kalau ini itu asalnya dari Korea. Di sini coachnya ada orang Korea langsung ya. Jadi kalau misalnya kalian minat, kalian bisa langsung datang ke sini. Oh iya, di sini juga kalian bisa pesan makan dan minum karena di sini ada kafenya juga ya guys. Nah, di lantai ground juga ada mobil baru ya dari Honda, tipenya itu Civic Type R. Di dalamnya ada coffee shopnya, dan selain itu juga ada dipajang motor juga nih guys, motor gede. Sampai di sini dulu ya guys untuk video aku kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, masukan, ataupun rekomendasi makanan yang harus aku coba, kalian komen aja di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share. Follow juga Instagram aku @yenirafika. Bye guys, see you in my next video.